Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda bidinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yang dimana dua nikmat ini seringkali dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Dan nikmat yang wajib kita syukuri pula adalah nikmat bisa belajar agama, menuntut ilmu agama, yang dimana jalan ini insya Allah akan mengantarkan kita kepada keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, urus diri kita masing-masing. Tidak peduli bagaimana keadaan fulan. Kenapa fulan mulai lemah ibadahnya? Kenapa fulan mulai futur menuntut ilmunya? Tetapi hendaknya kita memperbanyak untuk memperhatikan diri kita sendiri. Bagaimana ibadah kita? Bagaimana takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana anak dan istri kita? Itu yang seharusnya lebih kita sibukkan daripada menyibukkan diri dengan urusan orang lain, ya, menyibukkan kepada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya buat kita. Si fulan bagaimana, enggak penting. Yang penting diri kita selamat atau tidak, celaka atau tidak. Yang penting anak dan istri kita, bagaimana sholat mereka, bagaimana ibadah mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, alaikum anfusakum. Perhatikan diri kalian, jaga diri kalian. Kadang-kala kita disibukkan dengan perkara-perkara orang lain, sedangkan diri kita sendiri berada di dalam ancaman. Karenanya seorang mukmin hendaknya lebih menyibukkan terhadap perkara dirinya sendiri dan keluarganya melebihi daripada orang lain. Kemudian perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini ringan jemaah. Antum cukup di atas kendaraan atau lagi diam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, antum akan mendapatkan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbanyak salawat itu sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai pada bab 150, Babu Talqinil Muhtadar, bab yang membahas tentang mentalqin orang yang hendak meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan 2 hadis. An Mu'adzin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata, rawahu Abu Daud wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talqinlah atau ajarkanlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, atau barang siapa yang di akhir kalimat ketika dia hendak meninggal atau terakhir apa yang ia ucapkan tatkala dia hendak meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan ini janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa jemaah sebagai hamba yang hina, sebagai hamba yang banyak dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Taib jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab talqin ini para ulama memberikan adab-adab untuk orang yang hendak mentalqin. Karena tujuan disyariatkan talqin adalah agar kalimat terakhir yang diucapkan oleh mayit adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini jemaah tidak sembarang orang bisa mengucapkannya, atau tidak semua orang dimudahkan untuk mengucapkan kalimat ini. Karenanya yang paling penting tatkala kita menghadiri orang-orang yang hendak meninggal dunia adalah talqin, mengajarkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun ada beberapa adab atau ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hendaknya yang mentalqin orang yang hendak meninggal dunia adalah orang-orang yang dia cintai atau yang ia percaya. Artinya enggak semua orang juga bisa masuk di kamar mentalqin mayit, tidak. Siapa? Karena ini masalah kepercayaan jemaah, ini di akhir hayat, ini bukan macam-macam lagi. Ya, hendaknya yang mentalqin adalah suaminya kalau istrinya yang hendak meninggal, atau istrinya, atau anaknya, atau orang tuanya, atau kebalikannya anak kepada orang tuanya, atau kepada orang-orang yang dia percaya, misalnya ustadz setempat. Antum persilakan ustadz itu, tolonglah ya, ajarin orang tua anak atau istri anak atau anak-anak atau keluarga anak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adab ini harus kita perhatikan agar tidak semua orang mau mentalqin mayit. Yang mentalqin misalnya kawannya nggak pernah sholat misalnya, boy ucapkan la ilaha illallah. Dia merasa was-wasnya orang benar atau tidak, atau bergurau. Subhanallah, di akhir hayat ini menentukan. Jadi benar-benar diperhatikan yang mendekati calon orang yang hendak meninggal dunia ini adalah orang-orang yang ia cintai pertama. Siapapun itu, baik sahabatnya, temannya, terlebih itu keluarganya, anak dan istrinya, atau orang-orang yang ia percaya. Sehingga apa? Apabila yang mentalqinnya adalah orang-orang yang ia cintai atau orang-orang yang dia percaya, insya Allah mudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Taib. Karena terkadang syaitan datang menggoda manusia di akhir hayatnya untuk menyesatkan mereka, datang dengan menampakkan diri seperti orang tuanya. Ini juga bahaya. Syaitan ini semakin kita hendak meninggal dunia, semakin gencar dia menggoda kita. Diceritakan kejadian beberapa di kalangan ulama salaf terdahulu. Diceritakan dari Abdullah, putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh bayangkan, Imam Ahmad bin Hanbal hendak meninggal, yang menceritakan adalah putranya Abdullah. Saya menghadiri proses
kematian ayahku, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau terkadang pingsan, terkadang siuman. Tiba-tiba beliau berisyarat dengan tangannya, tidak. Atau beliau sesekali mengatakan tidak benar. Beliau lakukan itu berkali-kali, kata putranya Abdullah. Bayangin, ini ulama jemaah, digoda oleh syaitan. Ketika sadar, aku tanya kepada ayahku, Imam Ahmad ini, apa yang terjadi kepada ayah? Maka Imam Ahmad menjawab, inna syaitana qa'imun bihidai. Sesungguhnya syaitan itu berdiri di sisiku. Adun ala anamilihi yaqul, sambil menggigit jarinya dan berkata, ya Ahmad, futtani wa ana aqul la bu'dun. Syaitan mengatakan, aku tidak bisa menyesatkan engkau. Bayangkan godaan syaitan itu kepada alim, orang ulama, aku tidak bisa menyesatkan engkau. Lalu aku mengatakan tidak, itu tidak benar. Artinya syaitan itu berusaha membuat manusia ujub di akhir hayatnya dengan ilmunya, dengan amalannya, segala macamnya, sehingga dia tidak ikhlas nantinya, sehingga dia menjadi temannya syaitan di neraka jahanam. Kemudian adab yang kedua, atau hal yang kedua yang harus diperhatikan si pentalqin atau orang yang hendak mentalqin orang yang hendak meninggal. Hendaknya dilakukan dengan memperhatikan intensitas dalam mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Dalam artian jangan terlalu sering, yang bisa jadi membuat orang yang hendak meninggal ini bosan. Termasuk ketika di dalam kondisi sedang berontak, sebaiknya talqin sementara diberhentikan. Ya. Jadi talqin itu tidak harus terus menerus. Kalau dia misalnya kita sebut wahai Pak Man, atau siapa kita sebut namanya, wahai Abdullah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Antum dengarkan dia mengucap enggak? Kalau enggak mau antum talqin lagi. Tetapi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, antum berhenti. Jangan terus la ilaha illallah, jemput la ilaha illallah. Nanti lama-lama dia bosan, atau orang ini sepertinya tidak serius dalam mentalqin. Diceritakan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menceritakan, guruku Abul Abbas Ahmad bin Umar pernah menjenguk Abu Ja'far di Cordoba yang kala itu sedang sekarat. Ketika ditalqin la ilaha illallah, tapi tiba-tiba dia berontak. Dia mengatakan tidak. Setelah dia sadar, kami tanyakan itu kepadanya, lalu ia mengatakan atani syaitanani an yamini wa shimali. Ada dua syaitan yang mendatangi di sisi kanan dan di sisi kiriku. Apa dia katakan? Mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah engkau dalam keadaan Yahudi, karena dia adalah sebaik-baik agama. Yang sebelah kiri juga mengatakan mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Matilah engkau dalam keadaan agama Nasrani, karena agama Nasrani adalah sebaik-baik agama. Fakuntu aqul, maka Abu Abbas ini mengatakan, Ahmad bin Ja'far ini mengatakan, la itu enggak, aku enggak mau. Cerita ini sahih jemaah, cerita ini benar. Setingkat ulama saja, syaitan sangat menggebu-gebu untuk menggoda dia agar mati dalam keadaan su'ul khotimah atau wafat dalam keadaan kafir. Lalu bagaimana dengan diri kita yang bukan ulama, yang jauh dari ilmu, yang ibadahnya masih setengah-setengah? Mungkin saja kita digoda oleh syaitan dan kita tergoda dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh syaitan. Karenanya tidak ada salahnya kita senantiasa berdoa, Allahumma inni nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau husnul khatimah, dan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan husnul khatimah.
membiasakan diri mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukankah kita diajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Biasakan itu. Ini sebab kita harus mencari sebab jemaah agar di akhir hayat kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Imam Ahmad, sekelas Imam Ahmad, ulama besar, ulama dunia, digoda oleh syaitan. Ya, ulama Abu Abbas juga digoda, mati kau dalam keadaan Yahudi, mati kau dalam keadaan Nasrani, karena dia adalah sebebek agama. Kalau kita nggak punya ilmu, mungkin saja kita bisa mengucapkan kalimat kufur di akhir hayat kita. Mungkin jemaah, nggak ada yang nggak mungkin. Karena perlu belajar terus, jangan jenuh. Setiap kali engkau meluangkan waktu untuk belajar, setiap kali itu pula Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Allah akan menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kita. Ya. Yang ketiga, adab yang ketiga, hindari orang yang biasa atau hindari orang yang bisa membuat calon mayit semakin resah. Misalnya tangisan istrinya yang menjerit-jerit, anaknya yang menjerit-jerit, atau keponakan atau pamannya. Kalau bisa ini di luar kamar. Karena biasanya orang sakit itu kan seringnya di kamar ya. Kalau bisa dia di luar dulu. Kenapa? Karena si mayit akan gelisah. Subhanallah jemaah. Kita itu perkara yang terberat buat kita adalah bukan kita meninggalkan harta, tapi kita meninggalkan anak dan istri yang kita cintai selama ini. Dan tentunya resah, bimbang. Bukan kita sibuk memikirkan bagaimana bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, kita sibuk memikirkan anak dan istri kita. Maka kalau hanya sekedar tangisan biasa yang tidak membuat orang yang hendak meninggal tadi gelisah, tidak jadi masalah. Hanya sesekali mengeluarkan air matanya, sesekali dia menangis, tidak jadi masalah itu. Yang jadi masalah adalah menangis sejadi-jadinya, menjerit sejadi-jadinya. Orang talqin susah, orang yang hendak ditalqin pun susah mengucapkan karena dia memikirkan apa? Istri dan anaknya yang menangis menjerit-jerit ini. Yang keempat, cara talqin adalah mengajak dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, bukan mengulang-ulang ucapan la ilaha illallah di sampingnya, karena itu dalam talqin bisa kita iringi dengan janji baik. Seperti contohnya antum ucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah antum masuk surga. Karena memang janji Nabi SAW demikian. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Berarti siapa yang terakhir kalimatnya yang ia ucapkan ketika hendak meninggal, la ilaha illallah dakhal jannah, masuk surga. Maka kita ucapkan, saudaraku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, jadikan ini kalimat terakhir yang kau ucapkan, dan janji Nabi SAW kau akan masuk surga. Dengan demikian dia akan semangat dan termotivasi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi tatkala dia telah mengucapkan, kita diam. Tetapi kalau dia ngeracau lagi, tahu ngeracau? Ngomong lagi yang ndak misalnya, kita balik lagi talqin kalimat, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kita inginkan jangan sampai orang ini meninggal dalam keadaan meracau atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak. Nauzubillah. Kalau bisa dia tenang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika dia mengucapkan kita diam. Tatkala dia ngomong yang bukan lagi, kita talqin lagi dia. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Nabi SAW tatkala pamannya Abu Talib hendak meninggal dunia. Di situ ada Nabi SAW dan di situ ada Abu Jahal Ibnu Hisham dengan Abdullah Ibnu Abi Umayyah. Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah kalimatan tuhajju laka biha indallah,
Satu kalimat ini yang aku bisa membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW langsung praktik dan mengajarkan kepada kita ketika hendak mentalkin orang yang hendak meninggal dunia. Apalagi mereka orang-orang yang kita cintai jamaah. Entah siapapun dia, entah orang tua, istri, anak, pakman, bibi, maka berantusiaslah, semangatlah untuk mengajarkan kalimat yang mulia ini. Jangan antum cuek ya, biar jangan. Dia kok yang meninggal, ngapain kita repot? Ini di dunia orang ini jahat betul ini. Ini waktu sehatnya suka berbuat zalim ini. Dah. Kalau itu keluarga kita, kita harus bersemangat untuk mentalkin beliau untuk mengucapkan kalimat tauhid ini. Lupakan dendam, lupakan segala hal yang mengacaukan pikiran kita. Kita fokus untuk mentalkin beliau. Makanya kalau bisa, dan kita tahu, kita kadang tahu jemaah, ada orang-orang yang terdekat kita yang hendak meninggal dunia, kalau bisa kita jangan jauh-jauh, sering bisikin kalimat-kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah atau zikir-zikir yang lainnya. Ada orang yang hendak meninggal, subhanallah, dimudahkan untuk membaca Al-Quran, dimudahkan untuk bertaubat, ya. Kita sering praktik di lapangan. Tatkala kita mendatangi keluarga kita, pertama kalau kita tahu dia ini pelaku kesyirikan, kita ajarkan untuk bertobat dari kesyirikan. Kita ajarkan, kita ini semasa gini. Kita ajarkanlah intinya sampai dia mengucapkan, ya Allah, aku bertobat kepada Engkau dari kesyirikan. Kemudian kita ajarkan lagi, sering-sering berzikir, sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita ucapkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Abu Thalib tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga beliau diwafatkan dalam keadaan agama Abdul Muthalib. Tapi yang kelima, jika dia sudah berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jangan mengajaknya bicara. Biarkan si calon main ini diam dengan harapan kalimat terakhir adalah kalimat la ilaha illallah, dan jika dia bicara lain maka ditalqin ulang. Kemudian kalau ada pertanyaan, boleh nggak mentalqin orang non muslim yang sekarat atau yang hendak meninggal dunia di keluarga kita tapi belum masuk Islam, boleh nggak ditalqin Ustaz? Boleh. Diceritakan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau berkata, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida. Ada seorang anak kecil dari agama Yahudi yang bekerja membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida, maka suatu saat anak ini sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendatangi, menjenguk orang sakit. Baik, itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan, karena kita bab ini masih bab menjenguk orang sakit, beliau sering menjenguk orang sakit sampai pun itu orang kafir. Faqa'ada 'inda ra'sihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kepalanya. Faqala lahu aslim, maka Nabi mengatakan kepada anak kecil ini, masuk Islamlah. Fanazara ila abihi wa huwa indahu, maka anak kecil ini melihat bapaknya juga ada di samping anak kecil tadi. Faqala lahu, maka bapaknya berkata kepada anaknya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, kemudian anak ini yang awalnya agama Yahudi masuk Islam. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan Nabi berkata, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka jahanam. Ya, boleh-boleh saja kalau kita mau mentalqin non muslim, apalagi dia keluarga kita. Apalagi kita tahu orangnya baik, dari segi kehidupan dia baik, mudah-mudahan di akhir hayatnya dia mengenal Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan kita baca syarah kitab ini dari dua hadis ini. Wal insanu idza hadara ajaluhu nazala ilaihi malaikatun yaqbidunahu ruhahu min yadi malakil maut fa inna malakul maut yatawalla qabdaha minal badan. Manusia itu jika telah datang ajalnya, maka malaikat maut turun, malaikat pencabut nyawa turun kepadanya untuk mencabut rohnya. Wal malaikatu ma'hum kafanun wa hanutun minal jannah. Idza kana minal mu'minin, dan malaikat ini dia membawa kafan, kain kafan dan wewangian dari surga jika ruh yang dicabut ini adalah orang-orang yang beriman. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan kita ruh orang-orang yang beriman. Tatkala ruh kita dicabut, malaikat membawakan kain kafan dan wewangian. Allahumma amin. Karena tidak semuanya yang mengaku beriman benar-benar beriman, jemaah. Tidak semua orangnya Islam benar-benar mengamalkan agama Islam. Waliyazubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga tatkala kita meninggal dunia, malaikat membawakan kain kafan dan wewangian untuk ruhnya orang-orang yang beriman. Wa amma idza kana minal kafirin famalaikatul azabi ma'ahum kafatun minan nar wa hanutun minan nar. Kalau ruhnya dari orang-orang kafir, maka malaikat juga membawa kain kafan dan wewangian tetapi dari api neraka jahanam. Ya, bawa kain kafannya atau bawa wewangiannya dari api neraka jahanam. Wal iyyazubillah, semoga Allah melindungi kita dari kekafiran. Fa idza ihtadara al-insanu wa 'alimnahu annahu fi an-niza' wa annahu mayyitun fa innana nulaqqinuhu la ilaha illallah kama jaa fi hadits Abi Sa'id al-Khudri. Dan kalau kita menghadiri orang yang hendak meninggal dunia dan kita tahu dia ini sakarat atau orang-orang yang hendak meninggal dunia, maka talqinlah dengan kalimat la ilaha illallah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautaku. Talqinlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Qala ulama, maka para ulama berkata fayulaqinuhu birifqin. Hendaknya kita mentalqin itu dengan lemah lembut, bukan kayak maksa itu. Ayo paman ucapkan kalimat, digoyang bahunya, dipegang tangannya, dibuka mulutnya. Enggak. Kita hendak mentalqin itu dengan kelemah lembutan, berbicara yang lembut, kita sebutkan janji-janji yang lembut, yang hikmah. Sehingga apa? Orang-orang yang hendak meninggal ini benar-benar merasa diperhatikan, bukan dipaksa. Wala ya'muruhu, tidak memerintahkannya. Ya, tetapi yang kita ajarkan ada, apalah kita ajarkan. Aman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena ini kalimat apabila dibaca oleh seorang muslim dan dia meninggal dengan kalimat ini, Nabi SAW menjanjikan surga untuknya. Seperti itu. Kecuali dia orang kafir baru kita perintahkan. Kenapa? Wa huwa fi hadzal hal qad daqa sadruhu wa qad daqat alaihi dunya. Karena orang yang hendak meninggal dunia itu dadanya sempit. Dan sempit pula terasa baginya dunia ini sempit. Maka kalau antum paksa dia, makin sempit dadanya, karena dia merasa dia dipaksa dari segala arah. Maka dia butuh kelemah lembutan dari kita yang hendak mentalqin. Fatazkurullaha indahu taqul la ilaha illallah tarfa'u sawtan bihadza hatta yusma farubbama yamunullahu alaihi wa yastahdiru annaka tulaqinuhu wa yaqul fa yaqul la ilaha illallah. Atau antum bisa membaca zikir la ilaha illallah, antum dengarkan di telinga dia,
Antum tak perintahkan, tapi antum dengarkan zikir ini sehingga dia terkadang mengucapkan kalimat apa yang antum ucapkan. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diam. Sampai dia nanti kalau ngomong yang macam-macam lagi baru kita talqin. Berapa menit lagi, Mas? Lama kan? Taib. Berarti di dalam bab ini kita disunnahkan dan dianjurkan untuk mentalqin orang-orang yang hendak meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita semua. Allahumma amin. Sekarang kita akan membahas bab 151, babu ma yaquluhu ba'da taghmidil mait. Apa bacaan atau doa tatkala memejamkan mata si mayit. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan satu hadis. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui atau menjenguk Abi Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu. Matanya terbuka, atau bahasa lainnya terbelalak. Fa aghmadahu summa qala. Kemudian Nabi memejamkan mata Abu Usamah dan berkata, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut maka mata akan mengikuti ruh tersebut. Karenanya orang seringkali meninggal dunia dalam keadaan mata terbuka, karena mata itu melihat ruh itu dicabut. Dan ini Nabi SAW mengatakan sendiri, ruh itu jika dicabut maka mata mengikuti ruh tersebut. Fadajjan nas, maka manusia menjadi ramai dengan tangisan setelah mengetahui Nabi SAW menutup mata Abu Usamah, berarti keluarganya mengetahui Abu Usamah telah meninggal dunia. Maka secara spontan ribut dengan tangisan dan lain sebagainya dari keluarga. Faqala, maka Nabi mengatakan, perhatikan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan doakan diri kalian kecuali dengan kebaikan. Kenapa? Di zaman jahiliyah, orang-orang tatkala ada keluarganya meninggal sering mendoakan kecelakaan, kebinasan untuk dirinya sendiri. Makanya Nabi SAW melarang, jangan kau mendoakan diri engkau kecuali dengan kebaikan. Dan ini nampak ya di zaman sekarang. Saya pernah menghadiri orang-orang yang hendak sakarat. Istrinya ini bilang, macam mana makan kita ini? Siapa yang menanggung nafkah kita ini? Ya Allah, kenapa kau ambil suamiku? Sambil menjerit-jerit, sambil mendoakan keburukan buat dirinya, keluarganya. Ya, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nabi SAW memberikan alasan, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian baca pada saat itu, apa yang kalian doakan untuk diri kalian. Maka tidak boleh kita doa dengan kalimat-kalimat yang membinasakan diri, mencelakakan diri. Tidak boleh. Yang melarang ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena malaikat akan mendoakan. Di zaman sekarang terjadi, ada orang-orang yang menyalahkan takdir, ada orang-orang yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan makan, bagaimana dengan nafkah, bagaimana dengan sekolah, subhanallah. Ya. Tapi apa yang kita katakan? Allahumma firli Abi Salamah. Ini doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memejamkan mata Abi Salamah. Allahumma firli Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk. Kenapa? Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari
Allah Subhanahu wa taala. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan jagalah keturunan setelahnya agar termasuk orang-orang yang selamat. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunilah dosa kami dan dosa dia wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya atau terangkanlah kuburannya. Rawahu Muslim. Al-insana إذا حضر الميت فإن الميت في الغالب يشخص بصره ينفتح باتساع يشاهد الروح إذا خرج من البدن لأن الروح إذا خرج من البدن لها جسم لكنه جسم لا يراه الناس يراه الميت فقط والملائكة كذلك تراه. Manusia itu kalau hendak meninggal secara umum matanya terbuka, ya, menatap atau mengikuti ruh itu keluar. Kenapa? Karena ruh itu tatkala keluar dia memiliki jasad, dia memiliki jism, badan. Tetapi badan ini tidak bisa dilihat kecuali dua, mayit sendiri yang bisa melihat dan malaikat. Orang-orang sekitar nggak bisa melihat. Ruh itu memiliki jism, jasad, ya, yang tidak bisa melihatnya kecuali mayit dan malaikat. Makanya matanya itu melihat di mana ruh itu keluar. Makanya secara umum orang yang meninggal dunia matanya terbuka. Makanya tatkala kita memejamkan mata, apa doanya? Apa bacanya ini? Allahumma firli abi salam dan selanjutnya. Kemudian jemaah tadi, kalau kita mengetahui keluarga kita meninggal, jangan doakan untuk diri kita dengan keburukan, kebinasaan, tidak boleh. Tapi doakanlah kita dengan kebaikan. Apa doanya? Subhanallah. Ini doa dibaca oleh Ummu Salamah tatkala suaminya Abu Salamah meninggal. Dan doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Terkadang kita merasakan bahwasanya istri kita atau suami kita atau anak-anak kita yang Allah ambil, mereka itulah yang terbaik, gak ada lagi yang lebih baik daripada mereka. Iya atau tidak? Iya. Antum tahu doa ini dibacakan Abu Salam. Jangan dia mengatakan tidak ada lagi yang lebih baik daripada Abu Salam. Subhanallah. Jadilah antum suami yang terbaik jemaah. Ya, jadilah antum suami yang terbaik bagi istri-istri antum. Tapi dari doa ini Ummu Salamah mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setelah selesai iddahnya Ummu Salamah ini, Nabi mengkhidbah dan menikahi Ummu Salamah. Dan secara sepakat para ulama, Nabi Muhammad lebih baik daripada Abu Salamah. Antum doa aja. Antum, ana yakin antum gak siap berpisah dengan istri anak antum, atau istri antum gak siap berpisah dengan antum. Yakin ana? Dengan kecintaan sekarang ini. Dan antum mengatakan inilah pasangan yang terbaik yang ana punya. Ya. Tapi kalau Allah menakdirkan yang lebih baik, bisa jadi. Maka doa yang baik-baik jemaah. Setidaknya kalau antum tidak didatangkan suami atau istri yang terbaik, Allah ganti dengan pahala yang terbaik, Allah ganti dengan rezeki yang terbaik, Allah ganti dengan kehidupan yang lebih baik. Maka doa yang baik-baik. Kenapa? Karena malaikat akan mengaminkan apa yang kita bacakan pada saat itu. Qadarullah kalau kita berdoa yang buru-buru, siapa yang kasih makan, siapa ini, malaikat mengaminkan hidup kita sengsara seumur hidup. Nauzubillah. Makanya kita ajarkan istri kita, anak kalau meninggal dunia, anti begini-begini, anti begini-begini. Anti harus cari ridho Allah. Jangan cari murka Allah. Ya, dengan menyakiti diri sendiri, dengan teriak histeris, jangan. Sedih, nangis wajar. Nabi menangis tatkala putranya meninggal.
boleh menangis, tetapi menangis menjerit-jerit, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ini tidak diperbolehkan. Maka yakin dengan doa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala terhadap musibahku ini dan gantilah dari musibah ini yang lebih baik. Kita minta secara umum, Allah yang akan gantikan itu semua. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.